Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang dalam renungan harian Keuskupan Agung Merauke yang disiarkan oleh Komsos Keuskupan Agung Merauke. Hari ini kita akan melihat satu pertanyaan yang paling penting dari seorang ahli Taurat yang diajukan kepada Yesus, yaitu pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di pertanyaan ini terkait dengan perbuatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Satu investasi melalui perbuatan untuk hidup kekal. Perbuatan saat ini, di dunia ini. Dan perbuatan apakah itu? Perbuatan itu adalah perbuatan kasih. Yesus menunjuk tentang perbuatan kasih ini. Dan perbuatan untuk memperoleh hidup yang kekal sesungguhnya adalah kasih. Dan kasih itu bukan sekedar hanya pikiran, seperti yang dijawab oleh ahli Taurat tentang apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang dilakukan oleh ahli Taurat ini hanya sebatas pikiran. Karena kita lihat contoh yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ini adalah salah satu teks favorit tentang Good Samaritan. Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan ini dikatakan di sana bukan hanya pikiran. Imam, orang Lewi yang lewat, mereka orang-orang yang dekat dengan bait Allah. Tetapi semua itu hanya diketahui kasih yang dilakukan itu hanya sebatas pikiran, bukan untuk sesama, bukan untuk manusia. Kasih juga bukan hanya sekedar perasaan, emosional, afeksi. Sehingga kita mengasihi orang hanya karena kita dekat dengan orang itu. Hanya karena kita ada chemistry dengan orang itu. Kasih dia bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar emosi belaka untuk kita kemudian senang dan nyaman dengan seseorang. Sementara dari orang lain tidak. Kasih itu sesungguhnya adalah tindakan, perbuatan dari setiap orang yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tadi. Orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia mulai dengan merawat, mengambil orang itu yang dipukul oleh penyamun-penyamun, membawa dia lalu kemudian merawat orang itu. Dan ini adalah perbuatan yang sungguh menjadi perintah dari Yesus itu sendiri. Dan perbuatan ini menjadi suatu pengorbanan. Tidak mungkin orang mengatakan saya mengasihi sesama tanpa berkorban. Kasih itu dia menjadi suatu perbuatan rela berkorban. Bahkan karena perbuatan kasih itu, kita ingat dalam Lukas pasal 7 ayat 47, seorang perempuan berdosa ketika Yesus masuk ke rumah seorang ahli Taurat bernama Simon. Dia melakukan perbuatan kasih, meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang harum wangi yang mahal harganya. Bahkan dengan menangis dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia menunjukkan atau mengungkapkan cintanya kepada Yesus yang begitu tulus. Dan Yesus katakan, dosamu yang banyak itu sudah diampuni. Yesus katakan, dosa yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Kasih menutup banyak dosa, kata Santo Paulus. Perbuatan kasih itu menjadi suatu perintah yang tidak hanya sekedar kita ingat di dalam pikiran atau sekedar kita ungkapkan dengan perasaan, tetapi suatu tindakan yang nyata. Sering kita dengar ungkapan dengan istilah NATO, no action talk only. Orang yang tidak ada tindakan apa-apa, hanya banyak bicara saja.
Kita bergerak dari NATO, no action talk only, kepada talk less, do more. Ya. Berbicara sedikit, kerja yang lebih banyak. Berbicara sedikit, mengasihi yang lebih banyak. Berbuat kasih yang lebih banyak. Ya. Dan kasih itu kita memberikan diri kita. Dengan kasih itu kita juga menolong orang. Menolong sesama, merawat mereka. Dan dengan kasih itu juga kita tergerak untuk mengampuni orang lain. Banyak orang yang hidup dalam keterkungkungan dendam. Banyak orang yang hidup dalam keterkungkungan karena perasaan yang tidak enak. Karena tidak bisa mengampuni orang lain. Kasih itu adalah tindakan mengampuni. Mengampuni untuk membangun rekonsiliasi, bersahabat kembali dengan sesama. Dan dengan itu, Yesus memberikan perintah, pergilah, perbuatlah demikian. Kasih itu untuk dilakukan, diperbuat. Ya. Pergilah dan perbuatlah demikian, ini menjadi perintah. Mengingatkan kita akan perintah kasih yang Yesus sampaikan juga dalam Injil Yohanes. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Dan ketika kita diutus setelah merayakan Ekaristi, setelah berkat, kita diutus, ite missa est. Pergilah Anda diutus. Diutus untuk apa? Diutus untuk melakukan tindakan kasih. Pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah esensi seorang murid Kristus yang hidup dalam kasih dengan mengasihi orang lain, dengan melakukan perbuatan kasih, dan dengan demikian dia melaksanakan tugas perutusan Kristiani. Kita berdoa mohon karunia roh Tuhan, agar kita tidak hanya berpikir tentang kasih, atau beradu argumentasi tentang kasih, atau hanya sekedar bersimpati dengan orang karena emosi kita, karena chemistry kita, karena keprihatinan hanya sekedar perasaan saja, tetapi suatu tindakan yang melampaui itu semua, perbuatan kasih, sekalipun orang itu tidak kita kenal, sekalipun orang itu musuh atau tidak suka dengan kita, kita tetap mengasihi, melakukan perbuatan kasih. Ya. Mari kita berdoa, kita mohon karunia Roh Kudus agar kita dapat melaksanakan kasih itu dalam hidup setiap hari, dan kita dapat melaksanakan perintah Yesus, pergilah, perbuatlah demikian. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi aku. Datanglah ya Roh Kudus, perbaharui aku. Datanglah ya Roh Kudus, Engkau kuizinkan mengubah aku. Datanglah ya Roh Kudus, bekerjalah dalam diriku untuk melaksanakan perintah kasih-Mu. Semoga demikian. Amin.